Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 131 soal Q ini ya, Dek ya. Disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Q. Diskusi. Pada gambar di samping, dari tangki yang terisi penuh setinggi 20 cm, air dikeluarkan dengan pompa. Ketinggian air berkurang 2 cm per menit. Misalkan 0 adalah titik acuan dan Y cm adalah ketinggian air setelah X menit. 1. Gunakan tabel berikut ini untuk menyatakan hubungan antara X dan Y. 2. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X? Jelaskan alasanmu. 3. Apakah nilai Y naik ketika X naik ataukah turun? Oke, untuk menjawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan pada Q di sini ya, Dek ya. Sudah ada penjelasannya pada kalimat di bawahnya ini. Kita lihat aja dulu ya. Ini dia penjelasannya. Nah, di sini pada Q, hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan negatif 2X. Jadi, dalam perbandingan dimungkinkan konstanta perbandingannya A berbilangan negatif ya. Jadi boleh A-nya itu bilangan negatif. Ketika konstanta perbandingan negatif, maka nilai Y turun ketika nilai X naik. Oke, menggunakan petunjuk ini kita akan mengisi. Yang pertama tabel yang di sini, Dek. Ternyata hubungan antara Y dan X pada cerita Q di atas itu persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X. Boleh kita tuliskan di sebelah sini ya. Y sama dengan negatif 2X. Nah, sekarang kalau kita mau mengisi tabel pada soal 1 ini gampang aja. Berdasarkan persamaan ini, Y sama dengan negatif 2X, kita hitung nilai Y-nya. Kak Sari mau ambil untuk yang nilai X bernilai positif dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, caranya gini. Ini kan X-nya. Ya, terus yang ditanya nilai Y-nya. Kita masukkan ke rumus ini. Boleh ditulis ulang ya. Gini. Y sama dengan negatif 2X. Nah, sekarang X-nya adalah angka 1. Kita tulis X sama dengan 1. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 dikali X. X-nya adalah angka 1. Berarti negatif 2 kali 1. Sama dengan berapa? Tentu saja negatif 2. Dah ketemu. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya adalah negatif 2. Nih, X-nya 1, Y-nya adalah negatif 2. Gitu. Lagi sekarang untuk X-nya 2. X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 2X. Kan gitu ya rumusnya. Berarti sama dengan negatif 2 kali 2. Sama dengan berapa? Negatif 4. Kita isikan di sini. Gitu. Lagi untuk X-nya yang sama dengan 3. X sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali 3. Sama dengan berapa? Negatif 6. Kalau udah SMP, kali itu boleh menggunakan titik ya, Dek ya. Memang titik itu artinya kali juga kok. Jadi tidak harus menggunakan tanda silang ya. Dari tadi Kak Sari kalinya pakai tanda titik. Boleh itu ya. Lagi untuk X-nya 4. X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Untuk X sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Oke, ini untuk semua X yang positif sudah kita isi Y-nya. Nah, sekarang untuk yang X-nya bernilai negatif. Ini yang X-nya negatif 1 sudah dikasih contoh ya. Hasilnya Y-nya adalah 2. Nah, sekarang tinggal kita isi yang belum di sini. Sama, menggunakan rumus Y sama dengan negatif 2X. Oke, kita tulis lagi ya.
Y sama dengan negatif 2X. Nah, sekarang X-nya sama dengan ini. Mau negatif satunya kita hitung sekalian untuk pembuktian, boleh ya. Kita hitung dulu mulai dari X sama dengan negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali negatif 1. Tuh, kayak gini deh penulisannya ya. Negatif 2 kali negatif 1 itu langsung aja pakai dalam kurung gitu. Atau mau pakai tanda kali yang silang itu juga boleh. Intinya sama aja. Sama dengan berapa? Negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. Atau ditulis angka 2 saja. Tuh, terbukti. Bener ya? Hasilnya adalah 2. Kalau yang X-nya 0, Y-nya juga sudah pasti benar. Kamu nanti boleh cek ya. Dihitung sendiri nggak apa-apa ya. Nih, negatif 2 kali 0 kan juga pasti 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya juga 0 nih. Nggak kita buktikan nggak apa-apa ya. Yang kita buktikan yang ini. Nah, sekarang mulai menghitung kalau X-nya negatif 2. Oke, untuk X sama dengan negatif 2, kita hitung. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4 ya. Nulisnya 4 aja. Taruh di sini. Untuk X sama dengan negatif 3 sekarang. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Oke. Sekarang untuk X sama dengan negatif 4. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Oke, kita tulis. Terakhir untuk X sama dengan negatif 5. Maka Y sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 2 kali negatif 5 sama dengan positif 10. Dah, gini. Oke ya, jadi tabelnya sudah lengkap, sudah terisi semua. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang kedua. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X? Jelaskan alasanmu. Ini pun tadi sudah dijawabkan di bawahnya ini ya, Dek ya. Jawabannya adalah ya. Y berbanding lurus dengan X. Nah, kita disuruh menjelaskan alasanmu. Ini dia, Dek. Gini cara menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Ya, dapat disimpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X karena hubungan X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan AX, yaitu Y sama dengan negatif 2X tadi. Kan kita sudah menggunakan persamaan itu tadi ya, dan sudah kita isikan ke tabelnya. Nah, jawaban ini diambil dari keterangan yang di sini nih, Dek. Coba kita baca ya. Berpikir matematis. Ketika konstanta perbandingan bernilai negatif, tetap dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X, asalkan hubungan X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan AX. Nah, ini kan sesuai. Y sama dengan negatif 2X itu bentuk dari Y sama dengan AX, di mana A-nya bernilai negatif 2. Nggak apa-apa ya. Jadi kayak gitu untuk menjawab soal angka 2. Oke, jelas ya. Asalkan memenuhi Y sama dengan AX, maka hubungan antara X dan Y pasti merupakan hubungan yang berbanding lurus. Gitu deh. Oke? Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang angka 3. Apakah nilai Y naik ketika X naik ataukah turun? Ini juga sudah ada jawabannya di sini ya. Nilai Y turun ketika nilai X naik. Jadi kalau ini kan pertanyaannya apakah nilai Y naik ketika X naik. Jadi intinya kalau X-nya naik, Y-nya gimana? Apakah naik ataukah turun? Ternyata ketika nilai X naik, nilai Y turun ya. Jadi kita jawab kayak gini. Ketika nilai X naik, nilai Y
turun. Nah, ini akibat dari apa sih? Akibat dari nilai konstanta perbandingannya adalah negatif. Memang kalau konstanta perbandingannya bernilai negatif, maka ketika X-nya naik, nilai Y-nya turun. Lihat aja di sini. Untuk yang positif ya, ini kan dari 1 ke 2 ini dinaikkan ya, 2 ke 3 juga naik ya, 3 ke 4, 4 ke 5, ini kan naik terus gitu ya. Ternyata nilai Y-nya gimana? Dari negatif 2 ke negatif 4 nih turun, menjadi negatif 6 turun lagi, jadi negatif 8, jadi negatif 10, ini turun terus ya. Jadi kalau X-nya dinaikkan, ternyata Y-nya adalah turun. Nggak apa-apa, ini bukan perbandingan berbalik nilai, tapi ini masih berbanding lurus ya. Nah, karena nilai konstanta perbandingannya negatif tadi, maka ketika nilai X-nya naik, nilai Y-nya turun gitu deh ya. Sudah kayak gini untuk menjawab soal 1, 2, 3 pada Q di halaman 131. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Untuk yang mau gabung di grup, langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.